Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa khatamil anbiya wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari kami, langsung saja kita membahas masalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibadatulillahi salasa asnaf. Ukuran ibadah kepada Allah itu ada 3 golongan. Al-wahid ibadun wa khawfun, asani ibadun wa jannatin, asalis ibadun wa li mahabbatillah. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya ibadah kepada Allah itu ada 3 tingkatan, ada 3 golongan atau ada 3 macam. Yang pertama menurut Sayyidina Ali adalah ibadah wa'i khauf, yaitu ibadah kepada Allah dengan rasa takut akan siksa Allah. Jadi orang yang beribadah itu ada kalanya memang karena takut dengan siksa Allah, takut karena neraka Allah, dan takut karena siksaan-siksaan yang lain. Sedangkan ibadah yang kedua adalah ibadah lil jannah, ibadah yang karena ingin masuk surga, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan kenikmatan surga. Itu juga termasuk ibadah, tapi dengan kategori ingin meraih surganya Allah. Sayyidina Ali mengatakan yang ketiga adalah ibadah wa'i mahabbatillah, yaitu ibadah karena mahabbah kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Itu adalah tingkatan-tingkatan ibadah kepada Allah menurut versi Sayyidina Ali. Oleh karena itu, ibadah itu bukan hanya dilihat dari segi akwal dan akwalnya, tetapi yang harus dilihat adalah sifat, sikap, dan tingkah. Karena kalau kita ibadah tapi sifat dan sikap atau tingkah kita sendiri, itu bisa dikategorikan ibadah yang sesungguhnya. Sebab orang yang beribadah kalau hanya karena mendapatkan sesuatu, ujian atau segala macam, itu bertentangan dengan dawuhnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebab Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan maksiatun awrasadatillah ma'iktiqarun khairun min ta'ah awrasadan isan wa istiqbal. Maksiatan awrasadatillah ma'iktiqarun khairun minat ta'ah awrasadan isan wa istiqbal. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan orang yang melakukan maksiat atau orang yang melakukan dosa yang menjadikan orang tersebut hina, dan memang dia adalah orang yang fakir, minta pertolongan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, itu adalah orang yang paling baik dibanding dengan orang yang taat beribadah tapi menimbulkan rasa sombong, merasakan dirinya itu lebih mulia. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahwasanya orang yang ahli ibadah tapi merasa dirinya itu orang yang lebih baik, orang yang lebih mulia, orang yang lebih taat, itu malah menurut Imam Ibnu Athaillah Sakandari tergolong orang yang sombong. Masih lebih baikkan orang yang maksiat tapi dirinya itu merasa hina,
merasa rendah hati, merasa minta pertolongan kepada Allah, dan merasa dirinya orang yang berdosa, itu lebih baik daripada orang yang taat beribadah tapi dirinya merasa mulia, merasa baik, merasa orang yang taat kepada Allah. Sebab ada sedikit hati di dalam hatinya, kalau dia itu sombong, berarti tidak ada bedanya orang itu bagaikan seperti setan. Jangankan orang yang merasa mulia kepada Allah, merasa mulia kepada manusia, merasa mulia saja kepada binatang, itu masih lebih baik orang yang maksiat. Sebab ada cerita Ibrahim bin Adham, dikala mereka pada waktu mau melakukan ibadah umroh, di tengah perjalanan beliau mengalami kedinginan, sehingga Ibrahim bin Adham berteduh di gua merasa kedinginan. Ternyata di gua itu ada penghuninya, yaitu Asadun Adim, singa atau macan yang besar. Karena Ibrahim bin Adham ini termasuk orang wali, dia melihat singa begitu besar sehingga dia merasa ketakutan, dan beliaunya membaca Al-Quran. Karena Ibrahim bin Adham membaca Al-Quran ini dengan niatan takut mau diterkam atau dimakan oleh singa, sehingga dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran mulai pagi sampai malam, singa itu berkata, "Hai Ibrahim bin Adham, kamu membaca Al-Quran itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada saya, ingin saya makan." Ibrahim bin Adham bingung. Ternyata niat beliau adalah salah. Oleh karena itu membaca dimanapun Al-Quran tetap karena Allah. Kalau tetap karena Allah, menghadapi siapapun akan sirnya dengan sendiri. Bayangkan wali Allah Ibrahim bin Adham saja membaca Al-Quran karena takut dimakan oleh singa, sehingga disalahi oleh kita. Oleh karena itu manusia sendiri juga kan tidak boleh melakukan ibadah karena manusia, melakukan ibadah karena ini, melakukan ibadah karena itu, tidak bisa. Oleh sebab itu orang yang ibadah sesungguhnya semata-mata hanya untuk karena Allah. Ibrahim bin Adham mengatakan dalam hatinya, saya ini bisa dikatakan kategori wali, tapi kenapa hati saya masih ingin ingkar kepada Allah? Sehingga Ibrahim bin Adham melakukan perjalanan selanjutnya. Yang lalu dengan selanjutnya, ketika beliau di dalam hatinya pernah merasa ingin memakan buah, yaitu buah delima. Sudah 20 tahun dia ingin makan buah delima, ditahan sampai 20 tahun, sehingga dia berjalan ada tempat yang ramai. Di tempat yang ramai itu ternyata ada perkampungan, dan dalam perkampungan itu termasuk ada yang namanya Sajarul, yaitu kebun delima. Situ dia minta penjaga kebun buah delima. Dia makan buah delima itu, mulai yang pertama rasanya kecut, yang kedua juga kecut, yang ketiga juga mengalami kecut. Sehingga Ibrahim bin Adham tanya kepada orang yang penjaga kebun delima itu, disuruh memindahkan mana buah delima yang paling manis. Dijawab oleh penjaga kebun delima itu, saya sendiri Ibrahim bin Adham menjaga kebun delima ini selama 40 tahun, tidak pernah mengalami biji pisang, sehingga saya nggak tahu mana buah delima ini, mana buah delima ini yang manis dan yang kecut. Selama 40 tahun saya menjaga kebun buah delima ini, nggak pernah ada rasa.
sehingga Ibrahim bin Adham heran lagi. Itulah, padahal Ibrahim bin Adham adalah termasuk salah satu orang yang tergolong wali, tapi beliau masih melakukan sesuatu di luar jalur hidayah, bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Ada hikayah lainnya yang telah didapat oleh Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Ketika Sufyan As-Tsauri mukim di Makkah selama 3 tahun, Sufyan As-Tsauri bertemu dengan seorang laki-laki berada di Masjid Makkah. Laki-laki tersebut sholat 2 rakaat, wa yusalli raka'ataini, summa yusallimu alayya, summa yarji'u ila baiti fa qasala li Allah fa mahabbatan wa sirkun isdad ilaihi fa qasala umari. Sufyan As-Tsauri bertemu dengan seorang laki-laki di Masjid Makkah. Setiap hari bertemu dengan orang laki-laki di masjid. Laki-laki tersebut salaman dengan Sufyan As-Tsauri. Ya Sufyan As-Tsauri, saya senang bertemu dengan beliau. Setelah 3 hari bertemu dengan orang laki-laki tersebut, Sufyan As-Tsauri tidak bertemu lagi dengan orang laki-laki tersebut. Sehingga Sufyan As-Tsauri mencari di mana orang laki-laki yang biasanya sholat di Masjidil Haram ini kok sampai 3 hari ini saya ketemu. Jika dicari oleh Sufyan As-Tsauri, maka sampai bertanya kepada salah satu orang sehingga ketemu dengan orang laki-laki tersebut. Ternyata orang laki-laki tersebut sakit. Tsauri menjenguknya. Laki-laki yang sakit tersebut memanggil kepada Sufyan As-Tsauri. Fada'ani wa qali idza mutta fa'ussalani. Ya Sufyan As-Tsauri, jikalau nantinya saya meninggal, saya minta tolong fa'ussalani. Yang memandikan saya nanti adalah Sufyan As-Tsauri. Wasolli alayya wafini, dan yang mensolati saya nanti adalah Sufyan As-Tsauri, dan yang menguburkan saya nanti adalah Sufyan As-Tsauri. Wala tatrukni tilka alayla, jangan panjenengan tinggal ketika saya sudah dimasukkan ke dalam kubur. Karena apa? Ketika saya sudah dimasukkan ke alam kubur, katanya orang laki-laki tersebut, balak ini atau tidak indah soal munkar wa nakirin. Sufyan As-Tsauri, nanti kalau saya sudah kubur, jangan tinggalkan aku sampai semalam suntuk. Ketika malaikat munkar nakir bertanya, maka panjenenganlah yang walak kini atau tidak yang menuntun saya tauhid kepada Allah. Sufyan As-Tsauri berkata, siap. Nanti kalau sampean sudah meninggal, saya siap mensolati, siap memandikan, siap mengubur, dan siap menunggu sampai panjenengan masuk ke dalam kubur, sampai malaikat munkar nakir menanyakan siap. Ketika di malam hari Sufyan As-Tsauri setengah tidur, beliau terdengar sami'tu hatifan fi fawqi yunadi ya Sufyan la hajata lahu. Sufyan As-Tsauri mendengar ada suara di atasnya mengatakan, ya Sufyan As-Tsauri la hajata lahu ila fiftika, aku tidak membutuhkan kamu. Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri kaget ketika beliau, orang laki-laki tersebut sakit, pesan disuruh untuk memandikan, mensolati, menguburkan, sampai menunggu malamnya. Ada suara mengatakan, Sufyan As-Tsauri,
katanya tidak butuh kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Sufyan Ats-Tsauri itu ngelilir bangun dari mimpi, apa ini benar? Impian ini benar-benar impian saya yang sesungguhnya, apa gangguan dari setan? Apa impian ini benar-benar minar rahman Allah minas syaitan? Impian ini benar-benar dari zat yang rahman apa dari setan? Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mimpi sampai 3 kali. Ya Sufyan Ats-Tsauri, la hajata lahu. Sufyan Ats-Tsauri, kami tidak membutuhkan kamu, silakan pulang. Sufyan Ats-Tsauri tanya, limada fakira? Sufyan Ats-Tsauri, orang laki-laki yang meninggal ini sudah tidak butuh kita lagi ini. Karena apa? Beliau adalah dengan berkahnya bisyami Ramadan wa atba'i sitta min Syawal. Karena berkahnya puasa di bulan Ramadan penuh 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal. Sufyan Ats-Tsauri langsung lilir, bangun dari impian. Oh, ternyata impian dari benar-benar Rahman, yaitu dari Allah. Artinya, jika orang melakukan puasa 30 hari penuh di bulan Ramadan dan ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu akan memberi berkah kepada orang yang melakukan tersebut, yaitu ketika ada pertanyaan di alam kubur, yaitu pertanyaan munkar nakir. Meskipun orang itu di masa hidupnya kata boleh orang tersebut gak bisa membaca Al-Quran, buta huruf, tapi semasa hidupnya beliau adalah tergolong orang yang termasuk siam Ramadan baik ba'in sittata min syahri Syawal, karena beliau adalah termasuk orang yang ahli puasa di bulan Ramadan dan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu akan memberi berkah kepada orang yang melakukan, sehingga di alam kubur nanti tidak ada pertanyaan kepada malaikat munkar nakir, karena takut dengan berkahnya puasa bulan Ramadan dan puasa 6 Syawal. Itu adalah berkah pada Ramadan. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat baginya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.